kita akan masuk pada pembahasan tentang benarkah Yesus tidak tahu hari kiamat? Sebelum masuk pada tema besar, ada baiknya kita memahami arti kiamat baik dari sisi definisi sekuler maupun secara rohani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berikut adalah arti kiamat. Memiliki dua arti. 1. Hari penghabisan seluruh dunia dan isinya, hari akhir zaman, hari kebangkitan sesudah mati. 2. Kekacauan besar, kehancuran hebat. Baik, dalam Alkitab, kiamat tidak disebut secara eksplisit dengan kata tersebut, tetapi sama konsepnya dikenal sebagai hari Tuhan, akhir zaman, atau kedatangan Yesus yang kedua, second coming. Jadi, kiamat dalam Alkitab adalah peristiwa akhir zaman yang meliputi 1. Kedatangan Yesus kembali. 2. Penghakiman atas semua manusia. 3. Kehancuran dunia dan penciptaan langit dan bumi yang baru. Kedatangan Yesus yang kedua kita baca di Matius 24 ayat 30-31. Anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Lalu hari penghakiman kita baca di Wahyu 20 ayat 11-15. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, barang siapa tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kebinasaan dunia, kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Kemudian langit dan bumi yang baru. Kita baca di Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu. Kita masuk kepada tema benarkah Yesus tidak tahu hari kiamat? Berikut ayat-ayatnya. Kita baca di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita juga baca di Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Lantas orang non-Kristen menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan karena ada ayat yang menunjukkan Yesus berkata tidak tahu akan hari kiamat, karena hanya Tuhan atau Allah sajalah yang tahu akan hari kiamat itu. Kita umat Kristen tidak perlu sedikit pun ragu ataupun iman kita goyah terhadap serangan ini. Jangan lupa sebagai umat Kristen, perlu dimengerti bahwa ucapan Yesus mengenai kalimat tidak tahu, tidak harus diartikan secara mutlak bahwa Yesus benar-benar tidak tahu. Karena ayat ini mengandung konteks teologis Kristen. Mengapa kalimat tidak tahu itu muncul? Matius 24 ayat 36 konteksnya adalah membahas kedatangan anak manusia. Itu sejalan dengan ucapan Yesus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa Yesus berkata demikian? Tentu saja memiliki maksud dan tujuan supaya kita semua berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42-44. Perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Yesus berkata tidak tahu, itu bermaksud supaya kita umat percaya berjaga-jaga akan kedatangannya yang kedua. Ucapan anak pun tidak adalah cara diplomatis untuk menunjukkan bahwa manusia harus waspada dan tidak berspekulasi tentang waktunya. Dalam wujudnya sebagai manusia, Yesus menahan hak ilahinya untuk tahu segalanya. Ini bentuk ketaatan dan keselarasan dengan kehendak Bapa. Sehingga dia tahu, tapi tidak menyatakan atau tidak memakai pengetahuan itu. Markus 13 ayat 32 dan Matius 24 ayat 36 sebagai pernyataan kerendahan hati dan ketaatan, bukan karena Yesus benar-benar tidak tahu secara mutlak. Yesus mengetahui hari kiamat sebagai bagian dari natur keilahiannya, tetapi dalam misi penyelamatan sebagai hamba, ia memilih untuk tunduk pada kehendak Bapa, dan tidak menyatakan apa yang belum waktunya dinyatakan. Kita baca di Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kata anak pun tidak, bukan berarti Yesus kehilangan keilahian, tapi bahwa Yesus memilih untuk tunduk kepada Bapa. Perlu diketahui bahwa ucapan Yesus secara tersembunyi kadang memiliki maksud tertentu untuk tujuan rohani. Kita coba baca di Markus 10 ayat 17-18. Waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kalau kita menemukan ayat ini, apakah itu berarti Yesus tidak baik? Kalau Yesus tidak baik, berarti Yesus jahat dong. Apakah seperti itu cara memahami Alkitab? Tentu saja keliru, jadi penting kita dalam menafsirkan ayat tersebut secara bijak. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sendiri menyebut dirinya gembala yang baik, dan baiknya itu ditunjukkan lewat pengorbanannya. Jadi perihal jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Itu bukan berarti Yesus tidak baik, tetapi memberikan pesan rohani kepada orang itu, dan mengajak orang tersebut untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, yaitu Allah yang menjelma sebagai manusia. Faktanya bahwa Yesus adalah satu pribadi memiliki dua kodrat, yaitu kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Ia satu pribadi, tetapi memiliki dua natur yang utuh, 100% Allah dan 100% manusia. Analoginya, karena Yesus memiliki dua kodrat, yaitu keilahian dan kemanusiaan, maka kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus bukan manusia, atau menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Dengan kata lain, perkataan "tidak tahu" adalah bentuk kerendahan hati dan ketaatan Yesus sebagai manusia yang sepenuhnya ditunjukkan pada kehendak Bapa. Yang paling penting, kita harus memaknai ucapan Yesus lebih kepada refleksi rohani sebagai nasihat untuk selalu berjaga-jaga seturut firman-Nya. Jadi sekian video pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.